Kembali lagi di persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia. Masih bersama saya Fatra dan juga Mbak Putri di sini, dan seperti janji saya tadi di segmen 2, kita akan menghadirkan orang tua anak yang anaknya diikut sertakan ke public speaking. Ya, betul. Nah, dengan Mbak Intan Nitya Sastra. Betul, Oke, Mbak apa Fatra. kabar Mbak? Baik, alhamdulillah. Mbak Fatra apa kabar? Baik, alhamdulillah juga. Nah, karena pandemi COVID-19 masih belum usai nih, jadi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Boleh dipakai maskernya. Iya, pakai ya, dua-duanya kita ikutan juga deh. Boleh dipakai lagi kita ya pakai maskernya ya. Oke. Sip. Oke Mbak, mungkin boleh diceritakan pengalamannya. Kenapa sih alasannya memasukkan anak ke dalam public speaking center itu? Oke, nah kalau tadi di segmen pertama Mbak Fatra kita dengarnya dari Kak Putri juga ya, kalau ternyata memang ada orang tua yang mengikut sertakan anaknya yang udah kayaknya seneng banget ngomong gitu ke kelas public speaking. Kalau anak saya berkebalikan, anak saya ini sangat pemalu sekali. Kalau misalnya dari segi akademis juara, pinter, nilainya selalu bagus, tapi giliran ngomong dia langsung ciut. Kalau di rumah bisa ngomong, kalau di luar nggak bisa, jago kandang istilahnya ya. Makanya akhirnya saya mencari cara gimana ya supaya skill public speaking anak saya ini bisa terus dikembangkan gitu. Akhirnya saya bertemu di kelas public speaking dan akhirnya saya ikutkan anak saya ke sana. Ya sudah, ternyata cocok banget. Mungkin bisa dijelaskan lebih terperinci lagi, dari usia berapa sih Mbak Intan memasukkan anaknya ke public speaking center itu? Kalau saya dulu mengikutkan anak saya yang pertama dari usia 10 tahun. Iya, dari 10 tahun saya mulai ikut. Sebenarnya dari sebelum 10 tahun saya udah cari-cari, cuma kayaknya belum nemu-nemu aja. Akhirnya pas 10 tahun nemu kelas yang saya rasa, oh ini bisa nih pas buat anak saya. Akhirnya saya ikutkan di usia 10 tahun. Apa sih yang membuat akhirnya penting banget nih untuk anak masuk ke dalam public speaking center itu? Menurut saya penting banget Mbak Fatra, karena apa? Kalau misalnya anak udah pinter banget, udah dari akademisnya bagus banget gitu ya Mbak Putri, tapi ternyata kalau dia nggak bisa ngomong sama orang, nggak luwes, nggak bisa menyampaikan ide-idenya, saya rasa itu sangat sayang banget ya, sangat disayangkan. Makanya public speaking ini penting banget, apalagi tugas-tugas anak zaman sekarang, aduh presentasi hampir setiap hari ya. Dan itu membutuhkan skill public speaking yang harus mumpuni lah istilahnya gitu. Makanya ini penting banget public speaking. Sampai seberapa darurat sih? Harus banget. Seberapa darurat? Sebenarnya public speaking ini kan digunakan setiap hari ya. Kita gunakan setiap hari, nggak cuma ngomong sama guru atau pada saat dia berpresentasi gitu ya, tapi sama teman-teman juga kan dia harus bisa dong bergaul. Jadi menurut saya public speaking ini ya penting banget. Kalau dibilang darurat, ya boleh dibilang darurat karena anak-anak kita ini sekarang lebih sering main bersama gadgetnya, nggak ada komunikasi sama sekali gitu. Jadi kalau misalnya public speaking ya pastinya penting lah, ini bakal yang penting ya Mbak Putri. Iya, kalau aku boleh nambahin sebenarnya kalau dulu kan itu pilihan, kalau sekarang sebenarnya udah kebutuhan gitu. Jadi ya memang butuh gitu. Kalau butuh kan berarti ya harus ya gitu. Jadi memang sudah tadi seperti yang Kak Intan sempat sampaikan juga, udah benar-benar dipraktekkan di sekolah juga, dan sekolah sekarang udah butuh yang seperti itu juga. Wah, bisa jadi kurikulum ya nanti. Iya benar. Nah, mungkin aku boleh tambahkan sedikit ya, karena kan aku juga kenal anaknya Mbak Intan di sini, namanya Maisha, ya kan. Maisha ini memang kalau dari awal ikut tuh ya, kita memang melihat Maisha nih pemalu, tapi sebenarnya dia bisa gitu loh. Jadi sebenarnya itu tinggal kitanya aja memang harus sabar-sabar untuk mengulik si anak ini gitu, membuat anak ini percaya diri gitu ya, sehingga akhirnya keluar potensinya. Dan alhamdulillahnya dapat kabar dari Mbak Intan, Maisha juga sudah akhirnya terpilih menjadi ketua OSIS ya kalau nggak salah. Wah, luar biasa. Bener nggak? Betul banget. Alhamdulillah luar biasa. Jadi kebanyakan Mbak Fatra. Tiba-tiba kenapa bisa jadi ketua OSIS? Maksudnya tertarik Mbak Maisanya, memang tertarik? Maisha ternyata tertarik. Memang anaknya ini introvert Mbak Fatra. Jadi anak saya ini bukan tipe anak yang seru, yang rame di awal kenal sama orang langsung panas gitu, enggak. Jadi dia benar-benar introvert. Tapi ternyata ketika ada kegiatan seperti misalnya tadi pemilihan ketua OSIS atau lomba public speaking, dia setelah saya bekali ilmu public speaking dari ikut kelas itu ya. Jadi dia merasa aku bisa, ini challenge dan ini aku harus bisa. Ternyata
dia mampu gitu. Jadi sekarang alhamdulillah kelas 2 SMP dan sudah terpilih menjadi ketua OSIS. Wow, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini hasil jerih payah Ada Kak Putri. juga manfaatnya. Aduh. Iya dong. Oke, Iya, jadi iya, itu iya. perbedaan signifikan sebelum dan sesudah mengikut public speaking tuh, kalau misalnya dalam diri sendiri anaknya Mbak Intan tuh apa? Nah gini, kalau misalnya dari dalam diri sendiri mungkin dia tetap menjadi orang yang introvert. Nggak bisa kita ubah dia menjadi orang yang cuawaan gitu Iya. atau heboh. Sebenarnya enggak. Tapi dia mampu untuk melakukan public speaking. Ketika dia diharuskan untuk berbicara depan orang, dia bisa kok gitu. Dia diam kelihatannya, tapi ketika dia lomba public speaking, dia bener-bener all out. Apa yang diajarkan oleh Kak Putri dan timnya, semuanya nempel dan dia bisa praktekkan. Udah saya sampai merinding. Karena itu terjadi, benar saya terjadi, benar. Iya, Paham terima banget kasih Mbak semuanya. Intan. Oke, kalau untuk jadi pergaulan dengan teman sebayanya, ada manfaatnya nggak dengan public speaking ini? Sebenarnya kalau pertemanan saya kurang begitu lihat juga ya, kalau karena kan sekarang pandemi. Tapi memang Oh, iya benar anak juga saya ini ya. temennya nggak terlalu banyak. Tapi ketika kemarin pemilihan ketua OSIS nih kebetulan ya, jadi banyak testimoni dari teman-temannya yang bilang kalau anak saya ini orangnya supel, bisa mengayomi teman-temannya yang lain. Wah, luar Padahal biasa. kelihatannya sih pendiam-pendiam aja, tapi ternyata dia mungkin menggunakan skill public speaking iya, Mbak Putri. iya. Tapi benar Mbak Fatra, kalau public speaking ini saya rasa tadi Mbak Putri bilang ini memang harus didukung juga. Jadi nggak bisa cuma sekali datang kelas dia langsung jago public speaking. Jadi harus terus dilatih dan orang tua juga harus optimis. Iya, Kalau iya, saya iya. mikirnya gitu, anak saya pasti bisa. Nggak mungkin nggak bisa. Kalau aku boleh tanya nih ya ke Mbak Intan kemarin, Maisha itu paling nempel pas lagi apa sih ketika ikutan kelas ayam jago? Paling nempel paling apa paling ya? nempel maksudnya dia paling sukanya kenapa dia bisa jadinya suka gitu? Apa yang membuat tertarik? Gini, gitu. Karena ketika dia sudah berhasil kasar gini mengalahkan rasa takutnya untuk oke. berbicara depan Iya, orang, iya, dia kayak ngerasa aku bisa ya Iya, ternyata. iya, Jadi iya, dia pede. Iya, Jadi iya. dengan kelas ini dia Iya. bisa makin pede dan saya rasa mungkin karena Iya. bekal pedenya ini dia jadi makin Iya. berani untuk Iya. melakukan segala rupa deh pokoknya. Iya. Jadi bagus banget lah. Gitu. Iya. Jadi buat bunda-bunda mungkin apa nih yang membuat jadi bunda pun juga tertarik untuk memasukkan anaknya ke public speaking center? Iya. Nah, kalau dari kasusnya Maisha ini ya, pengalaman yang kita udah lihat di Maisha ya, dia memang butuh wadah gitu, butuh environment yang memang membuat dia nih percaya diri tadi gitu, yaitu dengan cara di kakak-kakaknya di kelas itu memang selalu mengencourage Maisha bahwa ayo Maisha bisa. Diapresiasi tadi ya, treatment khususnya adalah Maisha kita apresiasi terus. Jadi akhirnya dia tahu gitu, oh iya ya ternyata saya mampu ya, ternyata bisa loh walaupun nggak apa-apa karena kita kan nggak kita nggak menuntut Maisha ini untuk jadi langsung sempurna gitu. Nobody's perfect kalau memang belum latihan gitu, sehingga di kelas-kelas kami sendiri khusus untuk anak yang seperti Maisha ini memang harus butuh banyak diapresiasi dan di encourage untuk latihan, ayo latihan bisa gitu, dibimbing seperti itu gitu. Oke, seru banget. Ini tadi Mbak Intan tadi sempat mengatakan anak pertama ya yang diikut sertakan ke dalam public speaking. Betul. Nah, kalau anak keduanya juga diikut sertakan? Mbak Fatra tahu aja aku punya 2 anak. Jadi memang saya punya anak yang kedua ini saya ikutkan juga kelas public speaking. Karakternya jauh berbeda dengan anak saya yang pertama Maisha ini. Anak yang pertama pemalu, anak yang kedua ini sangat ceria banget, berani tampil, berani ngomong. Tapi saya tetap ikutkan karena apa? Saya pingin anak saya ini bisa public speaking tapi yang terarah lah istilahnya gitu ya. Jadi nggak mau jadi anak yang ngomong mulu kayak gitu, saya juga nggak mau gitu. Makanya pingin bisa public speaking tapi benar-benar yang ada ilmunya lah gitu. Saya ikutkan juga dari usia 4 tahun. Wow, luar biasa. Untuk Mbak Putri, tantangan terberatnya dalam selama mengajar anak di public speaking ini apa? Nah, kalau ngomongin soal tantangan terberat, justru bukan di anak yang pemalu tadi gitu. Justru bukan itu tantangan terberatnya. Justru di karakter anak yang seperti Mika ya, yang dia ngomong terus, nggak mau dengerin orang lain, suka nyelak gitu misalnya. Jadi dia tuh memang kecenderungannya ya pokoknya ngomong aja terus gitu. Emang suka, emang seneng gitu. Cerita, seneng komen gitu kan, seneng komentar maksudnya, seneng kasih pendapatnya. Tapi kan tentunya kalau di forum, di sebuah environment atau lingkungan, kita kan harus lihat dong gitu kan. Kita harus punya yang namanya sopan santun tadi yang seperti saya bilang di depan. Maka kami juga encourage anak-anak ini ya, memotivasi anak-anak seperti ini untuk
sabar ya, dengarkan dulu yang lain ketika berbicara, bertanya jika diminta, menjawab jika ditanya gitu. Jadi mereka punya rem gitu, punya tadi balik lagi ke sopan santun tadi, kita nih ngomong boleh sih ngomong banyak tapi harus dengarkan orang lain juga. Jago ngomong tapi harus jago mendengarkan gitu. Oke. Jadi itu tantangan terberatnya malah Tantangan justru terberatnya. anak yang banyak berbicara. Banyak berbicara dan ya itu tadi ya, mungkin karena dia senang berbicara jadi dia tidak tahu peraturan-peraturannya. Makanya tadi seperti yang saya sampaikan, kami setiap di kelas itu ada yang namanya peraturan di kelas gitu. Tadi peraturannya adalah mendengarkan jika ada orang lain yang sedang berbicara, bertanya jika diminta, menjawab jika ditanya, dan tentunya harus sopan santun tadi ya. Kalau di kelas tidak ada kata-kata yang kurang baik. Oke, treatmentnya kalau misalnya untuk anak seperti itu gimana Mbak? Panjang nih sampai besok nih ceritanya. Kalau treatmentnya Boleh. buat kalau treatment yang seperti ini tentunya balik lagi, kami tadi ada rules gitu, jadi selalu diulang-ulang rulesnya. Nah kalau memang anak ini benar-benar susah nih gitu kan untuk dikasih tahu, nah biasanya kami ada yang namanya ponten, poin kejutan di kelas. Jadi kita kurangin ya poinnya, biasanya langsung diem tuh. Kalau gitu. kita langsung pakai poin-poin gitu kan, anak kan suka yang kompetitif nih jiwanya. Jadi ayo kalau nanti Arka nggak mau mendengarkan yang lain berbicara dulu, kita kurangin nih poinnya jadi cuma 5, tadinya udah 10 loh. Oh ya kak, langsung diem gitu. Tapi malah jadi terbiasa ya, Iya. Putri lama-lama. Jadi dia benar-benar mengikuti rulesnya itu. Bagus sih. Karena kan kami ulang-ulang terus gitu. Oke, Bunda seru banget ya kita ngobrol dengan ibu-ibu cantik ini. Ya, nih kalau misalnya kita mau ngambil kesimpulan, jadi public speaking itu penting dan bisa untuk anak yang pemalu juga ataupun juga anak yang suka berbicara. Jadi tidak menutup kemungkinan anak pemalu malah justru jadi bisa berbicara di publik seperti contoh anaknya Mbak Intan ini, gitu Bunda. Oke. Sayangnya sampai di sini jumpa kita di persembahan untuk Bunda kali ini. Saya Fatra, Mbak Intan dan juga Mbak Putri pamit undur diri. Sampai jumpa di persembahan untuk Bunda di episode yang akan datang. Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia. Dadah!